Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada sore hari ini kita dapat bertemu, kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita yang mana kita membutuhkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama, sebelum ke acara FGD ya, saya perkenalan dulu. Nama saya Faisal Ramadan Sundara dari pengurus tutorial. Kalau jurusannya dari jurusan elektro. Untuk FGD kita kali ini, judulnya adalah upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Dengan dosen narasumber yang saya hormati, yaitu dosen PAI saya waktu semester 1, Bapak Hilman Taufik Billah SPD MPD, dan juga dengan para penyaji yang ditugaskan untuk pertemuan kali ini adalah Cynthia Setia Cahyani dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Terus yang kedua adalah Muhammad Aldi Jatnika dari PGSD Penjas A. Dan yang ketiga adalah Wahyu Aji dari Pendidikan Kimia A. Untuk materi upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama, dalam materi ini terdapat kata preventif gitu ya, yang mana preventif adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial. Dan yang kedua juga ada kata utamanya, yaitu adalah radikalisme, yang mana radikalisme itu adalah sebuah paham atau pandangan atau gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan dan tata tertib sosial yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran dengan jalan apapun gitu ya. Dan radikalisme ini karena sekarang temanya beragama, jadi diterapkan dalam hal beragama. Sebelum ke para penyaji, saya ingatkan kembali untuk teman-teman mencatat resume dan silahkan untuk memberikan argumen-argumennya dan pandangan-pandangannya masing-masing tentang tema kita kali ini. Karena di pembahasan kita kali ini agar berjalan dengan baik gitu ya, dipersilahkan teman-teman untuk mengungkapkan opininya masing-masing dan pandangannya masing-masing, sehingga terjalin sebuah pemahaman yang memang ada manfaatnya untuk kita ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada penyaji pertama, yaitu Teh Cynthia Setia Cahyani ya, dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B. Untuk menyambutnya kita jargon dulu. Seperti biasa jargon kita, ketika saya bilang tutorial SPAI, maka dijawab dengan lantang ya, yaitu kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Silakan untuk on mic terlebih dahulu kepada para peserta. Sudah siap ya semuanya? Ya. Ketika saya bilang tutorial SPAI, jawabannya adalah kuliah cerdas,
kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Tutorial SPAI. Kuliah Cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga jargon ini menjadi penyemangat kita dan menjadi doa kita ke depannya ya. Untuk kita tetap ikhlas dan juga semoga menjadi orang-orang yang cerdas. Amin. Silakan untuk di-off-kan kembali mikrofonnya. Untuk penyajian materi pertama adalah dari Cynthia Setia Cahyani dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B. Dipersilahkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Cynthia Setia Cahyani dengan NIM 1800834 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membawakan topik yaitu upaya pencegahan radikalisme melalui kemitraan keluarga. Dimulai dari perbedaan radikal dan radikalisme. Dalam pendekatan filsafat, berpikir radikal itu justru sangat diperlukan. Sebab berpikir radikal dalam berfilsafat bermakna berpikir mendalam atau mendasar sampai pada akar objek yang dikaji. Hal ini juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan radikal dalam arti secara mendasar sampai kepada hal yang berprinsip atau maju dalam berpikir atau bertindak. Dalam konteks ini, berpikir radikal merupakan proses berpikir secara mendalam sampai pada makna kebenaran yang tertinggi. Melalui proses berpikir secara radikal, manusia mampu memperoleh kebenaran dan menemukan sejumlah penemuan ilmiah. Berpikir secara radikal juga dapat dimaknai sebagai upaya berpikir sampai pada akar persoalan yang ada, sehingga diharapkan sebuah keputusan benar-benar bijak dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini bertolak belakang dengan radikalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastik. Bila merujuk dari makna yang telah saya sampaikan barusan, terlihat bahwa berpikir radikal sangat diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menampilkan sikap bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan. Namun bertolak belakang dengan makna radikalisme sebab radikalisme merupakan paham ekstrim yang seringkali menggunakan pemaksaan dan kekerasan agar apa yang diinginkan atau diyakini diterima oleh orang lain dengan menghalalkan segala cara. Kelompok penganut radikalisme ini bukan hanya berhadapan pada negara atau politik saja, akan tetapi juga terkadang berhadapan dengan antar agama, suku, budaya, bahkan intern agama. Gerakan radikalisme ini biasanya bersifat masif dan membentuk karakter intoleran dan memandang kebenaran tunggal hanya milik kelompoknya. Melihat kondisi ini, gerakan radikalisme sangat berbahaya bagi tatanan suatu negara dan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, radikalisme ini perlu dicegah melalui salah satunya yaitu kemitraan keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga itu merupakan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Kemitraan dalam keluarga dapat dijadikan landasan awal dan dijadikan pangkalan berpijak dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan. Di dalam kehidupan berkeluarga, pelaksanaan kemitraan dapat dinikmati apabila didukung oleh segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami istri, anak-anak, dan siapapun yang tinggal bersama, sehingga dengan adanya keharmonisan keluarga ini, anak-anak dapat tumbuh kembang, akan terjaga dan terhindar dari radikalisme yang kini kian marak terjadi. Sehingga pendidikan keluarga ini sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Nah, dalam konteks ini, pemahaman radikal pada anak itu banyak variannya, banyak seperti tindakan terorisme, tawuran, pelecehan seksual, bullying, pembunuhan atas nama pembunuhan, pelanggaran lain yang terkait dengan norma agama dan sosial atau adat istiadat.
Sehingga di sini saya tuliskan ada beberapa upaya pencegahan radikalisme melalui kemitraan keluarga. Kawan-kawan bisa membaca ya di PPT. Yang pertama itu membangun relasi yang baik dan mampu bekerja sama antara suami dan istri dalam membangun pendidikan keluarga. Selanjutnya mengetahui fungsi keluarga yang berkaitan dengan pengenalan nilai agama, sosial budaya, cinta kasih, dan pendidikan. Lalu melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik terhadap anak-anak. Karena komunikasi itu salah satu faktor yang penting juga dalam pendidikan karakter anak. Lalu gaya pengasuhan yang demokrasi juga mampu menjadi media deradikalisme, yaitu media untuk mencegah radikalisme ini. Selanjutnya, hal-hal yang saya sebutkan di atas itu berlandaskan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang pertama, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya setiap bayi terlahir fitrah, orang tua yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi orang tua ini memang memiliki beban yang cukup berat atas titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anaknya. Jadi harus benar-benar dididik dengan baik. Yang kedua itu dalam Quran surah At-Tahrim yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua yaitu Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, boleh nanti di sesi diskusi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Cynthia yang telah memaparkan penyajian materinya. Sebelum berlanjut ke penyaji yang kedua, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang lain untuk mencatat resume dan silahkan ya untuk berdiskusi. Jadi persiapkan pertanyaan-pertanyaan ataupun statement-statement tentang pencegahan radikalisme dalam beragama Islam gitu. Dan juga ini adalah kesempatan terakhir karena ini adalah pertemuan terakhir gitu ya, FGD terakhir di SPY kali ini. Untuk yang kedua, saya persilahkan yaitu Muhammad Aldi Jatnika dari PGSD Pences A. Untuk Muhammad Aldi, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk MC ataupun moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penyaji dari perwakilan kelas PGSD Penjas A akan membahas mengenai tema upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Tentu sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu radikalisme. Jika dilihat dari KBBI, radikalisme ini seperti yang sudah tadi dijelaskan juga oleh Teh Cynthia ya. Ini paham atau aliran yang radikal dalam politik ataupun paham yang menginginkan perubahan atas pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik. Kemudian apa sih itu preventif? Di dalam KBBI dijelaskan bahwa preventif ini merupakan suatu sifat untuk mencegah agar tidak terjadi apa-apa. Nah,
Jadi upaya preventif dalam menangkal radikalisme ini yaitu bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadi suatu radikalisme terutama dalam hal beragama. Di masa sekarang ini yang dimana kental akan media sosial, tentu media di sini sangat berperan besar dalam perkembangan paham-paham radikalisme. Media internet ini kadang digunakan untuk meningkatkan propaganda, membangun jaringan, mengkomunikasikan antar jaringan, dan sarana rekrutmen baru dari sel-sel terorisme. Jadi di sini media ini sangat berperan besar. Terutama media ini sangat mudah menyulut masyarakat untuk tergiring opininya, sehingga masyarakatnya sendirilah yang akan berbuat radikalisme ini. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, terbaik dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, di sini dijelaskan bagaimana manusia ini seharusnya berbuat adil dan terbaik. Karena jika kita berbuat radikalisme ini, kita berbuat seperti ingin mementingkan kehendak sendiri gitu. Sedangkan di dalam Al-Baqarah sendiri dijelaskan bahwa kita harus berbuat adil dan terbaik. Jadi sebenarnya dalam agama Islam itu tidak dijelaskan ataupun tidak diajarkan untuk umat Islam ini berbuat radikal. Bahkan di agama Islam kita sendiri ini diajarkan untuk saling menghargai dan toleransi. Kemudian di dalam surat An-Nisa juga dijelaskan pada ayat 171, wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas dalam agama kalian. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan juga, radikalisme ini memang suatu aliran yang terlalu berlebihan gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran pun sering dijelaskan bahwa kita tuh tidak boleh berlaku terlewat batas. Kemudian sebenarnya agama ini merupakan pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, yang dimana tujuannya tentu agar manusia ini menjadi sejahtera dan selamat kelak di akhirat. Namun doktrin-doktrin agama bersifat ideal dan menghendaki para pemeluknya ini mengembangkan doktrin dalam bentuk yang paling baik. Namun dalam pengalamannya malah jauh dari bentuk ideal. Seringkali agama ini menampakkan wajah seperti berwajah ganda gitu. Dalam artian ketika agama ini mengajarkan sesuatu yang benar, namun dalam pelaksanaannya ini seringkali terjadi penyelewengan atau melenceng dari tujuan sebenarnya. Saya yakin bahwa semua agama juga menyerukan untuk perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Namun dalam pengamalannya ini yang berbeda. Sehingga agama ini sering dikaitkan dengan atau digambarkan dengan kekuatan yang garang, beringas, penyebab konflik, bahkan menimbulkan peperangan itu dari agama. Kemudian jika membicarakan radikalisme dalam beragama ini tentu lebih rumit dari radikalisme dalam hal biasa, karena agama ini sifatnya sangat sensitif untuk dibahas, karena agama manapun tentu tidak akan mengajarkan tindakan radikalisme, yang dimana semua agama ini menginginkan kedamaian yang terjadi di dunia maupun di akhirat nanti. Yang sering kita temukan ini tentu agama ini sering dikaitkan oleh media ini sebagai penyebab dari tindakan-tindakan radikalisme. Walaupun memang sebenarnya itu terjadi karena yang tadi, masyarakat ini mudah tergiring oleh opini-opini. Sedangkan masyarakat ini tidak mengetahui bagaimana informasi sebenarnya, namun sudah tersulut terlebih dahulu sehingga menyebabkan perilaku-perilaku mereka yang radikal. Nah, upaya preventif dalam mencegah radikalisme beragama ini, tentu yang pertama ini kita harus memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, yang dimana ketika kita mengamalkan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang baik dan juga benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu tujuannya itu tidak akan melenceng kemana-mana. Dan ketika memahami sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kita hanya mengetahui sedikit tapi mengartikannya berlebihan. Kemudian ini kita juga harus meminimalisir kesenjangan sosial. Jadi jangan ada terlalu
perbedaan batas antara kaum atas dan kaum bawah, karena jika melihat hal-hal radikalisme ini terjadi karena terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian seperti tadi menjaga persatuan dan kesatuan itu yang memang diajarkan oleh agama-agama manapun untuk menjaga kedamaian. Kemudian juga kita harus berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Jangan sampai ketika kita sudah mengetahui ada percikan-percikan radikalisme kecil ini, kita biarkan. Karena nantinya itu beberapa tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan ini, itulah yang akan berbahaya untuk ke depannya. Jadi sebisa mungkin, seminimalisir mungkin, kita harus sudah bisa mencegah percikan-percikan paham-paham radikalisme ini. Kemudian yang terakhir ini ada meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Jadi bagaimana kita harus berpikir dalam hidup kebersamaan agar kelak nanti ini kita ini tidak mementingkan suatu kelompok saja. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetap saja kita hidup ini secara berdampingan dan mentoleransi perbedaan itu tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun kalimat atau ada salah arti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Muhammad Aldi Jatnika, penyampaiannya sangat bagus sekali, sangat detail untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, penyaji kita yaitu adalah Wahyu Aji dari Pendidikan Kimia. Kepada Wahyu Aji dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cek jelas suaranya? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, kita mengacu pada tema ya. Tema pada hari ini ialah upaya preventif pencegahan menangkal radikalisme dalam beragama. Nah, ini ada kata-kata kunci sebenarnya. Itu radikal gitu ya. Radikalisme ada kata radikal ya. Ini kita harus paham dulu apa radikal dan radikalisme ini, karena radikal ini ya kalau di kimia saja ini ada makna tersendiri ya, radikal, senyawa radikal, gitu, unsur radikal gitu, unsur yang apa bisa menularkan keradikalan gitu. Jadi ini apa kita harus pahami dulu maksud radikal ini seperti apa. Kalau secara kita lihat dari KBBI ya tahun 2016, ini radikal ini ada dua makna sebenarnya. Ada secara mendasar, makna itu ya secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip tadi sudah disebutkan oleh yang sebelumnya gitu ya, maju dalam berpikir atau bertindak gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau secara filsuf gitu ya, radikal ini sebenarnya ini makna ini adalah positif dan netral sebenarnya. Karena kalau misalkan pikiran-pikiran yang tidak radikal tidak ada gitu ya, itu tidak mungkin adanya filsuf, tidak mungkin adanya profesor. Karena jadi yang maksud radikal ini sebenarnya apa berpikir yang mendalam kayak gitu. Namun radikalisme apa gitu ya, ini berbeda lagi dengan radikalisme yang dimaksud dalam sini. Kalau kita lihat dari KBBI juga ya 2016, radikalisme ini ada tiga macam. Ada paham atau aliran yang radikal dalam berpolitik gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita sambungkan radikal berpolitik, berarti radikal yang sampai apa berpikir sampai ke dalam prinsip-prinsipnya gitu ya. Tapi ada juga yang paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ada juga yang seperti itu makna keduanya. Makna ketiganya ada juga yang disebut dengan sikap ekstrim dalam berpolitik. Nah ini radikalisme ini maksudnya pada mana gitu ya, kita radikalisme itu radikalisme yang mana gitu ya. Kalau kita lihat secara dari web Indonesia.go.id, yang dimaksud dalam radikalisme ini adalah mengacu pada yang nomor 2, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara yang ekstrim gitu ya. Senada juga dengan yang ketiga kayak gitu. Jadi yang kita upayakan untuk menangkal itu adalah sikap-sikap yang memang pembaharuan yang ekstrim kayak gitu. Jadi bukan berpikir radikalnya. Kalau misalkan berpikir radikal itu misalkan profesor juga itu berpikir sampai mendasarnya ya, itu tidak mungkin kayak gitu. Tapi yang dimaksud ini adalah upaya-upaya yang ekstrim sampai malah menggunakan kekerasan. Nah ini yang kita hindari. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat ya dari kronologisnya gitu, radikalisme ini bermula juga dari Barat. Bahwasanya ini awalnya itu ya, ini pada revolusi Perancis yaitu tentang kaum radikal yang menentang raja. Senada juga dengan di kamus Universitas Cambridge ya, bisa
di website resminya Mangga Radikalisme adalah meyakinkan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau ekstrim. Ini sudah ada juga dengan Oxford Dictionary. Sudah ada juga dengan Encyclopedia Britannica. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya, bahwasanya radikalisme ini memang kalau secara lihat ya, ini mengacu pada radikalisme yang masuk ke sana. Jadi memang upaya-upaya yang ekstrim yang harus ditangkal itu. Nah, sebenarnya ini radikalisme itu kalau misalkan kita lihat di websitenya itu gitu ya, menurut Presiden kita Joko Widodo yang November 2019 lalu, sebenarnya ini ada sedikit kekurangan sih, bahwasanya yang dulunya itu radikal ini adalah bersifat positif atau netral, ini menjadi negatif atau netral. Sebenarnya masih ada wacana sih bahwasanya ini akan negatif jadi manipulator agama. Tapi kita kan nggak tahu ya sampai sekarang belum ada. Tapi ya yang kita maksud ini adalah yang kesana ya dalam penangkalan ekstrim. Jadi kita harus paham dulu makna radikalisme itu artinya itu seperti apa. Jadi upaya-upaya yang sangat ekstrim dalam merubah tatanan politik. Nah, terus juga ya ini sebenarnya sudah ada upaya preventif itu dari pemerintah gitu ya, sejak November 2019 tahun lalu sudah ada sebenarnya. Dan juga dalam upaya preventif yang dikeluarkan oleh Profesor Ulul ya, seorang ahli hukum, ada 4 pilar. Ini. Kalau misalnya kita lihat yang dari upaya pemerintah ya, ini ada 2 sebenarnya. Ini dari website indonesia.go.id. Gitu. Saya launchnya di sana. Bahwasanya ini ada 2 sebenarnya. Bahwasanya kemana kita ya, Fakhrul Razi itu akan mengadakan pemantauan masjid dan pengurusnya. Jadi dipantau sih. Bahwasanya apakah ada paham-paham yang misalkan ini berbahaya tidak bagi politik gitu. Jadi ini dari sana. Kemudian juga penyebaran Islam Wasatiyah, ini yang oleh MUI. Dan MUI juga sebenarnya sudah membentuk ini sih barisan seperti anti radikalisme. Ini tidak saya tambahkan karena ini sebenarnya ini banyak ya materi itu, cuman karena keterbatasan PPT jadi tidak bisa saya cantumkan semua. Dan penyebaran Islam Wasatiyah ini sudah ada gitu ya di kurikulum tahun kemarin, kurikulum tutorial, karena saya dulu sebagai mentornya juga. Itu. Jadi ini upaya gitu ya, upaya supaya kita meluruskan bahwasanya Wasatiyah ini maksudnya itu adalah ya Islam itu damai. Islam itu tidak berdakwah itu tidak dengan kekerasan atau apapun. Ya perang pun itu adalah upaya terakhir ya dalam berdakwah ketika, dan itu pun kalau misalkan kita diperangi ya kita harus perang kembali kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak diperangi dan aman-aman saja ya kenapa harus memerangi kayak gitu. Itu kan ya. Jadi kesana prinsipnya. Juga ini kalau upaya preventif ya, ini preventif untuk kampus ya, ini oleh Profesor Ulul, seorang ahli dalam proceeding nasionalnya strategi sama ya strategi menangkal radikalisme di kampus. Ini hampir sama dengan tema dengan sekarang ini menarik. Ada 4 pilar. Yang pertama tuh pelestarian Islam yang damai, sejuk dan salimnya. Yang ini yang wasatiyah ya. Jadi Islam bahwasanya memang sejuk, damai dan saling menyayangi. Terbukti ya bahwasanya sifat Rasulullah pun menyayangi ya kepada desa Taif pun yang melempari dengan batu, tapi Rasulullah tidak mendoakan keburukan, malah mendoakan kebaikan. Bisa saja di antara mereka ada yang masuk Islam kan ya, sebagai umatnya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, orientasi kegiatan mahasiswa pada bakat olahraga, riset dan pengembangan diri. Jadi dialihkan ketika memang pada hal-hal yang bermanfaat gitu ya buat mahasiswa sendiri, sebenarnya itu bisa membenteng paham-paham yang masuk entah dari mana gitu ya. Nah, tentang radikalisme ini. Ini menurut Profesor beliau ya. Terus juga ini perlu juga ada pimpinan universitas kontrol fasilitas kampus. Nah, ini sudah diterapkan kan di UPI. Dalam kontrol pasti perlu banyak perizinannya. Terus juga penguatan mata kuliah kebangsaan ini sudah ya di UPI kan sudah ada tentang PKN, dan juga tentu agama juga berkaitan dengan ini. Sekarang kan kita sedang mengontrol agamanya, ini berkaitan dengan kebangsaan. Jadi di sini sih pilar-pilarnya bahwasanya memang perlu pencerdasan akan bahwasanya Islam ini ya damai, sejuk dan saling menyayangi melalui 4 pilar tersebut. Nah, ini apakah ada dalilnya gitu ya teman-teman? Ada di Al-Baqarah 126.
Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Artinya teman-teman, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Ini dikasih ya bahwasanya dalam Islam tuh ya tidak ada yang ingin mendoakan negeri segera runtuh, tidak ada ya. Tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya. Malah ketika adanya Islam tuh ya negeri itu menjadi damai. Kalau kita telisik pula pun awalnya sains modern itu ya itu awal-awalnya dari Islam juga. Sebelum Renaissance kan itu ada masa kejayaan Islam. Ketika masa kegelapan Eropa, itulah adanya masa kejayaan Islam. Dan entah ketika masa kejayaan Islam runtuh, maka lahirnya Renaissance. Ini kan bahwasanya ini ada kesinambungan sebenarnya gitu ya. Dan mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan tentang radikalisme, bahwasanya tadi ya kalau di kampus ini ada 4 pilar yang bisa dilaksanakan sebagai upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian materi yang luar biasa dari ketiga penyaji kita. Agar lebih luar biasa lagi, silakan pada teman-teman untuk menyampaikan statementnya dan pandangan-pandangannya gitu ya. Baik secara opini maupun pertanyaan. Silakan Izin bertanya. Izin bertanya. Ya, mangga dari boleh raise hand dulu ya. Iya, izin bertanya. Silakan, itu yang pertama kali ya. Ya, saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh sebutkan dulu nama dan NIM-nya. Disebutkan Ya, aja. nama saya Farah Maulida Salsabila. NIM saya 1801244 dari Pendidikan Bahasa Indonesia B. Ingin bertanya untuk ketiga penyaji yang baru saja menyampaikan materinya mengenai upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Tadi saya sempat mendengar penyaji kedua yaitu Mas Aldi ya menyebut bahwa adanya penggiringan opini gitu yang menyebabkan adanya radikalisme dalam beragama. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan penyaji untuk tiga-tiganya? Bagaimana pandangan penyaji apabila radikalisme itu muncul dari orang yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat? Bagaimana cara menanggulangi pemikiran seperti itu dari orang yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, misalnya ulama besar dan lain-lain? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Teh Farah. Bisa langsung dijawab oleh penyaji kedua kita yaitu Muhammad Aldi Jatnika. Baik, di sini langsung saja ya. Bagaimana sih jika apa tadi tuh? Radikalisme itu terdapat pada suatu tokoh gitu yang memang punya pengaruh besar. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Salah satunya itu. Jika memang pemahaman saya, jika memang radikalisme ini terdapat pada suatu atau terdapat dari seorang tokoh besar di masyarakat, tentu memang agak sulit juga untuk menanggulanginya. Namun bagaimana langkah-langkahnya itu bisa diminimalisir gitu. Jadi bagaimana caranya agar orang tersebut ini tidak terlalu bebas dalam menyampaikan aspirasi dia untuk mempengaruhi banyak orang. Jadi akses dia untuk berinteraksi dengan masyarakat ini diawasi gitu. Jangan sampai dia ini bebas dalam menyampaikan sesuatu, namun tidak dalam batasan-batasan. Jadi bisa saja dia mempengaruhi banyak orang ini untuk berbuat seperti apa yang ia pahami gitu. Namun jika tadi ada kata-kata ulama, jika yang memang benar-benar ulama, saya
rasa mungkin tidak akan seperti itu ya. Karena biasanya yang di berita-berita sekarang ini, walaupun banyak ulama-ulama yang dicap sebagai radikalisme lah, entah apalah, itu saya rasa hanya penggiringan opini tadi. Bagaimana agar masyarakat ini tergiring opininya untuk tidak menyukai suatu tokoh tersebut. Karena itu bisa jadi suatu sistem permainan politik untuk tidak agar bisa mencegah kekuatan agama ini tidak membeludak gitu. Karena yang kita tahu bahwa kekuatan agama ini memang sangat besar, sehingga dalam perpolitikan ini menjadi sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang yang bermain politik. Kalau dari saya seperti itu. Ya, terima kasih. Gimana, Teh Farah, sudah cukup atau mau ada tambahan lagi? Atau ada pendapat lain mungkin? Saya rasa sih sudah cukup ya. Ya, terima kasih. Ya. Berarti cukup jelas ya tadi jawabannya. Silakan barangkali ada statement lagi mengenai yang tadi atau misalkan ada statement baru. Bisa lewat mikrofon atau lewat chat ya. Izin menanggapi ya. Izin menambahkan atau ya, menanggapi? Menambahkan. Ya, bisa bisa menanggapi. Baik ya. Ini menarik ya. Bisa. Bagaimana kalau misalkan ada orang berpengaruh yang itu dicap radikalisme kan ya. Sebenarnya sih ya kalau misalnya ulama ya. Sebenarnya kalau misalkan ulama itu kan ada istimanya ya. Ada pandangan ulama-ulama yang lain. Kita lihat sih pandangan ulama secara keseluruhan apakah itu radikal gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya ulama-ulama pun ya mereka orang-orang yang paham akan agama. Cuman memang ini tidak menutup kemungkinan misalkan ada yang seperti dia, wallahu alam kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti ya kita sebagai mahasiswa kita harus cerdas, kita harus melihat pandangan ulama ini seperti ini gitu ya. Kita lihat pandangan ulama yang lainnya, kita lihat yang secara umum seperti apa seperti itu. Karena ya ulama itu ya pewaris para nabi, mereka yang punya ilmu. Kita memang tidak punya, kita bisa sih jadi pewaris kalau misalnya kita melanjutkan studi menjadi ulama. Tapi ya itu, kalau misalnya itu kita harus cerdas secara pribadi dan memilah ini kira-kira radikalisme enggak ya? Kita lihat pandangan ulama yang lainnya itu. Kalau misalnya ada radikalisme gitu ya, biasanya itu ya para ulama pun akan saling berdiskusi tentang ulama terkait kayak gitu. Ini kita jangan sampai percaya dengan media tapi kita tidak percaya dengan yang ahlinya kayak gitu. Kita sebagai mahasiswa karena tadi ya yang jadi di media itu ya kadang ya orang-orang yang memang paham dalam menyiarkan kayak gitu. Kan jarang ya misalkan ulama yang jadi penyiar ya di media jarang kan. Tapi kita lihat yang memang benar-benar ahli dalam ilmunya. UPI banyak. Ada profesor ya di IPAI tentang agama. Coba tanyakan pada tadi di sana. Jadi emang tidak bisa langsung mencap sih ketika kita melihat secara langsung ya. Dan juga misalkan kita lihat dari media yang memang bukan ahlinya. Jadi itu sih. Jadi memang kita harus cerdas sih sebagai muslim tuh kayak gitu. Dan biasanya kalau misalkan emang ada indikasi gitu ya pasti biasanya ulama pun akan dengan sendirinya gitu mengantisipasi seperti itu. Itu yang ingin saya tambahkan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dapat diambil ya tadi dari penyaji kedua dan penyaji ketiga terdapat kesamaan bahwa tadi dari penyaji kedua tidak, kalau dari ulama sepertinya minim gitu ya untuk terjadi radikalisme kalau dari ulama sendiri. Karena kebanyakannya itu adalah framing-framing dari media gitu atau dari permainan politik. Terus yang ketiga dari penyaji ketiga dijelaskan lagi kalaupun ada masih ada ulama yang lain gitu kan, ulama itu suka ada ijtima gitu ya. Jadi kita tanyakan, kita cek dan recheck lagi pada orang yang bersangkutan dan kepada ulama yang lain gitu.
sehingga kita tidak ikut-ikutan dalam hal yang memang banyak mudaratnya seperti itu. Masih ada waktu ya, silahkan untuk menyampaikan statementnya pada para peserta yang lain. Tentang upaya preventif dalam radikalisme beragama. Tadi dari penyajian ada yang secara pertama dari keluarga dulu gitu ya. Preventif itu kan pencegahan sebelum terjadi ya. Yang pasti yang pertama adalah upaya dari pendidikan keluarga. Terus juga tadi ada yang dari pemerintah dan juga ada yang dekat dengan kita sekarang itu dari kampus. Upaya dari kampus itu seperti apa? Silakan teman-teman, barangkali ada statement. Ya, ini sudah ada yang raise hand lagi ya. Silakan tadi yang sudah raise hand. Tadi yang raise hand teh siapa ya? Kayaknya Ahwat sih. Oh, bertanya juga silakan. Nanti kita jawab. Ya, saya mau bertanya. Sebutkan dulu nama dan NIM-nya. Nama saya Muhammad Nur Fauzi, NIM 1806029. Saya ingin bertanya, kalau berbicara radikalisme, khususnya di Indonesia itu, pasti atau kebanyakan akan bersangkutan dengan Islam. Misalnya kalau ada kejahatan gitu yang dilakukan oleh umat Islam, maka oleh media itu dikatakan sebagai radikalisme. Sebaliknya, kalau kejahatan yang dilakukan yang korbannya itu orang umat Islam, dikatakan oleh media itu sebagai kekerasan pada umumnya atau pelakunya adalah orang gila. Nah, dengan hal itu, maka muncullah Islamofobia. Nah, kata Kang Wahyu Aji tadi disebutkan upaya preventifnya dengan pelestarian Islam yang damai dan sejuk dan saling menyayangi, itu mencegah radikalisme dengan merubah masyarakat Islamnya sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau cara merubah pola pikir non-Muslim agar tidak selalu berpikir bahwa Islam itu radikalisme. Karena non-Muslim itu kan tidak belajar Islam secara benar atau secara langsung gitu. Mohon dijawab. Cukup jelas ya pertanyaannya. Pada penyanyi juga barangkali ada jawabannya, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini menarik ya. Yang ditanyakannya ini relate dengan keadaan sekarang ya. Bosnya memang kalau kita lihat sejarah teman-teman, ini berawal pada kasus 9/11 ya. Ada yang tahu 9/11? Tentang yang di New York ya. 9 November. Itu yang tentang pemboman gedung besar di Amerika. Itu kan dicapnya itu tentang Islam. Oh ini, maaf, suaranya kurang jelas. Jelas, silakan dilanjut. Oh jelas. Ini bagaimana gitu ya? Ya ini kita lihat secara fakta. Ini kemarin mualaf ya, ada seorang misionaris yang mualaf yang di daerah mana saya lupa, yang Perancis yang disambut oleh Macron ya. Ternyata misionarisnya itu jadi mualaf kan ya, ketika mempelajari Islam sendiri. Nah ini ya teman-teman, opini-opini yang sangat sulit gitu ya, bukan sulit gitu. Memang banyak sih opini-opini media yang menyudutkan Islam kayak gitu. Ya ini bahwasanya dikasih bahwasanya kita tuh punya orang-orang yang tidak suka sebenarnya dengan kita. Indikasi ya kalau kita lihat secara faktanya memang seperti itu. Ada yang misionaris kan. Nah bagaimana caranya gitu ya untuk menyadarkan bahwasanya Islam tuh kayak gini loh, nggak seperti orang yang bilang gitu ya. Ya kita buktikan sih secara realnya bahwasanya Islam tuh sudah seperti ini. Bukti nyatanya seperti apa ya? Seperti halnya Rasulullah mencontohkan. Kalau misalkan ingin contoh terbaik ya pada manusia terbaik Rasulullah SAW.
yang mencontohkan Islam ini secara kafah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya itu ya kita tampilkan sebaik-baiknya bahwa Islam tuh kayak gini loh. Islam tuh tidak seperti yang media bilang. Ya kita buktikan dengan langsung dengan tindak yang tidak hanya sekedar debat kusir kayak gitu. Kalau dari saya itu sih yang bagaimana gitu ya menangkal pandangan-pandangan tadi seperti itu. Saya kalau misalkan emang makin banyak gitu ya orang-orang yang sadar ya sebenarnya secara lambat laun orang-orang pun akan sadar kalau misalkan semakin banyak yang mengetahui gitu ya Islam itu seperti ini. Yang mereka pun akan sadar bahwa Islam tuh tidak seperti yang bahayanya seperti yang media-media katakan gitu. Toh ketika real gitu ya di Indonesia mayoritas Islam apakah ada gitu ya itu contohnya aja di Kudus gitu ya, itu kan antar agamanya itu kan saling baik ya. Sebenarnya ini kita khawatirkan tuh kepada oknum-oknum sih yang mengatasnamakan agama yang membuat citra buruk kita kayak gitu. Jadi menurut saya itu sih dengan konkretnya gitu ya, dengan kita laksanakan kita beri contoh bahwasanya Islam tuh seperti ini. Islam yang damai gitu ya, yang sejuk, yang saling menyayangi. Ya kita implementasikan ke dalam hidup kita. Dan kita tunjukkan pada dunia bahwasanya Islam tuh tidak semenakutkan yang mereka pikirkan kan. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Wahyu Aji yang telah menjawab. Cukup jelas ya jawabannya. Atau cukup? Boleh, tapi 1 menit aja ya. Karena sudah waktunya dosen, tapi tidak apa-apa. 1 menit. Oke. Menambahkan pernyataan akang yang barusan ya. Jangan lupa apa namanya. Yang pertama itu perlu adanya standarisasi atau pertimbangan hal-hal terkait aksi atau kepikiran yang dikategorikan sebagai apa itu radikalisme. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita harus mengetahui standar ungkapan, fitnah, hujatan, cacian, hoaks, dan sejenisnya yang dapat memicu kebencian dan konflik antar golongan. Karena ini dapat merusak keharmonisan antar bangsa dan negara. Itu jadi kita jangan sampai termakan hoax, termakan cacian, bullying di media sosial tanpa memfilter semuanya gitu. Jadi kita juga harus cerdas dalam memilih informasi yang kita dapatkan. Karena sekarang kan memang kondisinya itu apalagi serba online ya, dengan kondisi yang sekarang serba online, kita itu bertatap muka itu dengan orang kan jarang, lebih ke internet. Berarti kita harus lebih cerdas dalam menggunakan media-media yang ada sekarang. Seperti itu. Terus juga selanjutnya kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk radikalisme agar tidak salah dalam memberikan punishment terhadap bentuk radikalisme yang dilakukan. Filter melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan radikalisme seperti yang tadi saya sampaikan, seperti melalui pendidikan karakter seperti itu. Terus juga kita harus lebih cerdas dalam memilih dan memilah informasi yang didapatkan seperti itu. Mungkin itu Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya. Lengkap sudah jawaban dari ketiga penyaji kita. Alhamdulillah untuk sesi diskusi kita telah selesai. Untuk selanjutnya, sesi yang pastinya ditunggu-tunggu yaitu adalah pematerian tentang upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama oleh yang terhormat dosen narasumber kita yaitu Bapak Hilman Taufik Abdillah SPD MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tolong operator, saya mau share screen.
Bagus, tadi sudah dijelaskan oleh 3 pemateri yang semuanya langsung menohok pada substansi yang akan dibahas. Nah, di sini Bapak saya akan membahas mengenai secara biar kita tidak kena framing media mengenai yang kita akan bahas hari ini, upaya preventif radikalisme dalam beragama. Nah, ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus samakan frame-nya, konsep radikalisme menurut Islam itu seperti apa. Tadi sudah dibahas secara etimologi dan terminologi, sangat bagus sekali. Kemudian, apa sih penyebab faktor-faktor? Tadi oleh pemateri pertama, oleh Saudari Sinta sudah dibahas. Langsung salah satu solusinya itu pendidikan keluarga. Itu yang ditawarkan. Nah, mungkin nanti Bapak akan secara komprehensif menjelaskan mengapa sih banyak muncul radikalisme khususnya di kalangan umat Islam itu sendiri. Dan terakhir adalah solusi upaya konkret dalam menanggulangi radikalisme. Dan pertanyaan terakhir ini adalah saya mengangkat contoh, pentingkah deradikalisasi? Kita lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan secara pengertian. Saya hanya menekankan di sini mengenai radikalisme itu pahamnya, radikalisasi prosesnya. Orangnya disebut radikal. Nah, sedangkan kalau yang berhubungan dengan radikalisme Islam, paham atau wacana atau aktivitas yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, sosial, budaya menjadi sistem Islami. Nah, jadi arahannya, objeknya kita akan bahas mengapa muncul radikalisme di kalangan umat Muslim. Apa penyebabnya? Seperti tadi sudah dibahas, mengapa kalau ada teror, kok dituduh terorisme itu kepada Muslim, padahal di Amerika banyak penembakan misalkan yang terjadi ketika gedung bioskop. Kenapa itu terjadi di Indonesia dan labelnya teroris, tidak dilabeli kepada agama lain? Apakah itu benar atau salah? Nah, Anda bisa baca sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Lanjut. Nah, saya fokusnya kepada faktor yang muncul radikalisme. Jadi harus dipahami secara utuh. Tadi secara etimologi radikal itu mendalam dari bahasa Latin, dan itu harus menjadi pondasi kita sebagai manusia yang berpikir. Bagaimana misalkan Anda anak kimia mempelajari bagaimana reaksi kimia itu secara mendalam, betul secara radikal. Bagaimana kita anak bahasa mengetahui definisi sendok itu dari mana? Kenapa namanya sendok? Misalkan, kok nama lain mah beda? Nah, tetapi di sini diarahkannya kepada radikalisme dalam beragama, khususnya di Islam itu sendiri. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Yang harus dipahami tadi objeknya adalah Muslim. Karena nanti di akhir saya akan jelaskan bagaimana kita selaku mahasiswa mempunyai peranan di dalam pencegahan. Tadi kan judulnya upaya preventif. Bagaimana Anda sebagai anak memberikan warna di keluarga. Jangan sampai nanti kasus duosiska ketika Anda masuk ke UPI 2018, saya masih ingat itu. Anda mungkin masih ingat ketika Anda jadi mahasiswa baru ada kasus yang di Brimob di Depok itu. Anda masih ingat? Ada yang masih ingat berita itu? Ada salah satu oknum mahasiswa UPI. Nah, dari sana kami para dosen PAI dan SPAI mulai membenahi di mana nih letak bolong-bolongnya. Apakah di tutorial? Ternyata alhamdulillah tidak ada di tutorial. Ternyata itu di luar. Makanya ini penting, harus dipahami secara komprehensif dan integratif. Jadi Anda harus pahami dulu faktor eksternal yang pertama itu pergulatan geostrategik. Label-label tadi muncul itu dari pergerakan, misalkan sekarang kalau Anda pengamat sosial politik, kenapa Donald Trump kalah dengan Biden sekarang dikaitannya?
Nah, apakah efek kepada Indonesia nantinya? Nah, menurut pengamat hubungan internasional, saya kutip Profesor Susi itu mengatakan kalau misalkan nanti Biden dilantik, ada kemungkinan nanti gerakan separatis itu diberikan senjata oleh negara superpower. Itu analisa pertama. Karena Biden tidak mengetahui secara jauh negara Indonesia. Dianggap negara Indonesia itu ya negara biasa saja, padahal Indonesia itu satu-satunya negara yang negara mayoritas Muslim. Jadi pegang itu yang pertama. Kita itu bukan negara Islam, tetapi negara yang mayoritas Muslim. Nah, di sini yang harus dipahami secara menyeluruh. Makanya banyak di antara korban-korban dari rekrutmen teroris itu dengan cara brainwash. Nah, salah satu yang digaungkan adalah evolusi salafisme yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslim, kemudian Jamaah Islamiyah, NII. Nah, NII ini yang memberikan racun kepada oknum mahasiswa UPI tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menawarkan bahwasanya pemerintah itu togut karena tidak menerapkan sistem Islam. Jadi yang di luar sistem syariah Islam, maka itu wajib diperangi. Nah, ini yang harus dilawan oleh kita selaku mahasiswa. Apakah seperti itu? Founding father kita seperti itu. Kemudian banyak di antara kita yang membaca resume itu dari internet dan sepotong-sepotong. Salah satunya misalnya ketika Anda baca penegakan yang ditulis oleh Hasan Al-Banna atau Maududi, dan yang paling parah itu misalkan triggernya itu dari Said Qutb misalkan. Karena nanti ketika berbeda maka ada label takfiri di sini. Jadi ada tuh pergerakan. Mengapa tadi ada pertanyaan kenapa Muslim misalkan? Ya karena ada sejarahnya, ada. Itu cikal bakalnya ketika nanti kelompok sempalan dan ketika Perang Dunia Arab ketika tahun 1967 mulai itu muncul. Dan mengapa para gembong teroris khususnya di Indonesia itu terpengaruh? Ya karena mereka banyak linknya itu ke Afghanistan. Salah satu yang tobat nanti di akhir muncul ada Ali Imran, misalkan Umar Patek, dan yang terakhir ini ada revolusi Iran. Jadi mau tidak mau tiap negara khususnya negara superpower itu saling memberikan paham. Dan saya mengutip omongannya Pak Presiden Putin, terorisme itu boneka Amerika untuk menjatuhkan negara yang mereka tidak kuasai. Salah satunya adalah negara Islam Afghanistan, Irak, Libya, Suriah. Kalau kita sudah paham secara konsep secara menyeluruh itu, ketika ada framing media, kita sudah tahu, oh ternyata ini ada elit politik di belakangnya. Itu analisa secara eksternal mengapa ada muncul radikalisme khususnya di Indonesia. Banyak ke mahasiswa ya karena mereka baca online. Itu tidak bisa kita larang karena online. Kita hamba scrolling sekarang. Kita tinggal scroll, lihat, ya ideologinya nyampe. Nah, yang kedua faktor internal. Tadi sudah dijelaskan juga oleh ketiga pemateri. Yang pertama itu intoleran, tidak mau menerima pendapat orang lain, fanatik. Nah, salah satu yang paling kentara adalah kemiskinan, ketidakadilan, sehingga ini muncul nanti yang disebut tadi bahwasanya pemerintah itu zalim, dan dibuatlah orang-orang yang merasa tersakiti ini berkumpul membuat komunitas. Nah, pertanyaan sederhananya gini, mereka kan nggak punya senjata, dapat senjata dari mana kan? Nah, ini analisa dari pergulatan geostrategik tadi. Misalkan ada orang yang pahamnya sudah kebelot atau sudah ke brainwash. Ujuk-ujuk, oke, saya menentang negara Indonesia yang berasaskan Pancasila, harusnya berasaskan Al-Quran. Pertanyaannya ketika dia dan kelompoknya itu mempunyai senjata, senjatanya dari mana? Nah, itu makanya ada faktor eksternal. Nah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi sudah dua faktor solusi apa ya konkret dalam pencegahan.
radikalisme itu ada dua. Saya mengutip dari BNPT tentunya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi awalnya munculnya terorisme itu, undang-undangnya itu memang tidak ada awalnya, hanya undang-undang submersif. Nah, setelah adanya bom Bali 1, bom Bali 2 muncul. Tadi sudah dikatakan ada 9/11 misalkan. Jauh sebelum itu, Osama bin Laden, kemudian orang-orang yang dibiayai, dan yang terakhir kemarin ISIS misalkan, yang 2016 itu yang menyebabkan ada perpecahan di dalam negeri kita juga, yaitu salah satunya adalah pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap berita, khususnya berita internasional. Yang ramai hari ini misalkan Charlie Hebdo, kemarin tuh yang karikatur. Nah, kita sebagai akademisi misalkan, mengapa Prancis semena-mena? Hematnya seperti ini. Ada orang yang nggak ngerti konsepan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu sama saja seperti Yesus, boleh digambarkan. Padahal itu hal-hal yang sakral bagi seorang Muslim. Etika seorang Muslim kan nggak boleh menggambarkan Nabi. Nah, jadi harusnya ada komunikasi. Tentu saya mengecam penggambaran kartun yang dilakukan oleh Charlie Hebdo, tetapi cara-cara yang seperti orang barbar dengan menggorok, yaitu tidak dibenarkan juga. Bayangkan kalau Nabi kita ketika di Taif dilempar batu, kemudian Jibril menawarkan, wahai Nabi, apakah saya balikan penduduk itu dengan satu sayap saya? Jawaban Nabi kan tidak seperti itu. Jawaban Nabi, mereka tidak tahu saya itu Rasulullah. Dan Nabi menerima itu, memaafkan. Nah, inilah salah satu sifat seorang Muslim yang harus diimplementasikan. Nah, lanjut, inilah pencegahan upaya konkret deradikalisasi, radikalisme. Yang pertama adalah kontraradikalisasi, upaya penanaman nilai-nilai keindonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Ini dilakukan secara formal atau non-formal. Contoh real tadi, misalkan pemateri pertama langsung menjelaskan adanya tawaran pencegahan radikalisme di keluarga dengan cara pendidikan karakter. Nah, itu adalah solusi konkret. Misalkan kita belajar paskibra, kita diajarkan mengapa para paskibraka atau paskibra itu selalu menangis ketika mengibarkan bendera. Karena ada filosofinya. Bagaimana mengibarkan bendera itu berdarah-darah dan sebagainya ketika dulu. Bagaimana para atlet itu, ya kita mungkin di sini ada anak FPOK, bagaimana rasanya terharu ketika bendera kita itu mengibar dan kita juara di kejuaraan dunia misalnya. Nah, itu tanamkan jiwa nasionalisme dan cinta NKRI. Nah, yang kedua, perkaya wawasan keagamaan secara moderat. Tadi oleh pemateri kedua dan ketiga sudah dimunculkan. Moderat ini adalah ketika Anda mempunyai, misalkan salah satu contoh di dalam fikih. Ketika misalkan pemateri pertama Wahyu misalkan sholatnya gini. Kemudian Ananda sholat ininya digerak-gerakan. Dari hal kecil ini bisa jadi pertempuran. Wah, kamu salah dalilnya. Saya yang benar. Nah, itu yang digoreng oleh kelompok yang suka memecah belah. Padahal itu masalah furu'iyah, hal ibadah yang kecil. Atau yang takbiratul ihram yang kayak gini, Allahu Akbar, langsung mengatakan sesat. Sesat itu ya nggak sholat. Mau takbirnya gini, misalnya kalau Anda nanti ke Maroko, mereka tuh nggak di sini, nggak di dada. Ada yang di sini. Oh, tanamkan. Oh, saya madhabnya Syafi'i. Oh, dia Hambali. Itu salah satu faktor mengapa terjadinya beragama, khususnya yang seagama juga masih clash dalam masalah fikih. Makanya yang ketiga, waspada provokasi, hasutan, pola rekrutmen teroris baik online maupun offline. Jadi yang pertama dimunculkan itu mengatakan bahwa pemerintah itu zalim. Jadi seringnya mengatakan pemerintah itu zalim, diktator, tidak adil, tirani, dan sebagainya.
Saya ingin nanya kepada kalian mahasiswa. Ada tidak satu kepala negara, kecuali Korea Utara ya, yang mau rakyatnya menderita? Ada tidak satu kepala negara di dunia ini yang mau rakyatnya miskin semua? Ada tidak satu negara saja yang mau rakyatnya? Jadi perencanaan saya jadi presiden adalah saya ingin rakyat saya miskin semua. Ada tidak? Tidak ada satupun kepala negara yang mau rakyatnya miskin. Semuanya demi kemaslahatan rakyat. Nah, makanya tadi kontraproduktif antara gerakan radikalisme yang digaungkan oleh kelompok sebenarnya minoritas ingin menggulingkan suara mayoritas. Itu kontraproduktif. Sebagaimana yang dirasakan sekarang oleh penduduk Libya, Suriah. Kerasa ketika Libya atau Irak ketika itu Saddam Hussein digulingkan dan sekarang Irak tidak jadi negara apa-apa dan ya jadi negara gagal. Dan yang terakhir adalah hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda adalah ya tadi keluarga yang ditawarkan oleh pemateri pertama. Jadi bagaimana kita menerima perbedaan khususnya di masyarakat. Khususnya lagi ketika perbedaan politik, misalkan kemarin 01, 02 karena bapak ibunya beda akhirnya berantem. Misalkan di sini ada yang perbedaan politiknya berbeda satu sama lain di keluarga. Misalkan saya ambil di sini ada mahasiswa kimia sekelas beda pemilihannya. Ada yang milih 01, ada yang milih 02. Sekarang 01, 02 nggak ada. 01, 02 bergabung di pemerintahan. Beres. Nah, makanya saya setuju kata-kata ini. Ketika ada materi di luar kemampuan Anda, maka janganlah kalian memperdebatkannya terlalu dalam. Seakan-akan kamu mengendarai keledai oleh Anda. Jadi jangan sampai seperti seekor keledai yang ditunggangi. Jadi Anda debat kusir mengenai politik padahal jurusan Anda itu bukan jurusan sosial politik. Pak kekeh nggak mau gitu. Nah, jangan sampai gitu. Langkah kedua setelah tadi kontra radikalisasi adalah deradikalisasi. Nah, ini langkahnya. Jadi ini bagi yang sudah terkena. Kalau tadi mah upaya preventif pada orang yang belum kena paham, kalau deradikalisasi itu kepada orang-orang yang sudah kena paham. Misalkan kayak kemarin kasusnya. Jadi jangan boleh misalkan kita menjauhkan orang yang sudah kena itu, jangan dijauhkan orangnya. Ah, kamu sudah kena terorisme. Saya ingin highlight sedikit misalkan. Saya mengutip dari BNPT itu, Oman Sukiman itu adalah tetangga saya. Saya ulangi. Teroris yang 2017 mungkin ketika Anda SMA kelas 3 atau SMA kelas 2 mau ke UPI ketika itu 2017 kan ada bom Sarinah tuh. Nah, ketika bom Sarinah itu terjadi, nah pas saya cek profilnya, ternyata yang ngebom pertama itu kan yang pakai topi, ternyata itu adalah temannya kakak saya. Dan yang ditangkap oleh Densus 88 kakaknya. Itu Oman, itu penghafal Quran loh. Jadi nggak perlu aneh ketika kok kenapa penghafal Quran seperti itu? Itu hanya oknum sekali lagi. Oknum penghafal Quran sekali lagi. Bukan berarti penghafal Quran terus, bukan, itu salah frame-nya. Itu hanya oknum. Kita tahu juga pembunuh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu penghafal Quran. Jadi jangan aneh misalkan ada orang, ya itu hanya oknum orang yang beragama kebetulan hafal Quran. Yang bunuh Utsman bin Affan hafiz Quran malahan, pemuka agama. Nah, dalam kasus Oman ini yang lucu ketika dia dimasukkan ke penjara, orang-orang itu pada segan dan menganggap, nah ini yang harus diwaspadai. Hati-hati orang-orang yang casingnya saja yang terlihat. Ah, makanya pentingnya deradikalisasi ketika orang itu sudah masuk pemerintah.
Nah, pendekatannya adalah ini, deradikalisasi. Jadi dirangkul, diadu ideologi lagi, di brainwash lagi, sehingga pemahaman negara Islam itu yang harus diperangi dengan cara dibom, atau yang di Surabaya, ada yang tahu yang bom Surabaya, yang sekeluarga yang ngebom ke gereja, ayah, ibu, anak 2 meninggal. Karena tadi kan logikanya gitu. Kalaulah ingin mendirikan negara Islam, sebenarnya ada nggak larangan ngaji Quran oleh negara Indonesia sekarang? Ada nggak larangan misalkan di UPI dilarang berkerudung? Misalkan. Sebenarnya kita bisa menegakkan syariat Islam kita sendiri. Bagaimana Anda mau mengaji, tidak ada larangan mengaji oleh pemerintah. Bagaimana Anda berkerudung, tidak ada larangan berkerudung. Berbeda dengan ketika Orde Baru misalkan. Ketika itu dilarang tuh, coba tanya nenek, uwa, atau mamah kamu ketika kuliah. Tahun 80-an itu sangat jarang ditemukan mahasiswa UPI yang berkerudung. Coba saja kalau ibu bapaknya guru, coba tanyakan, apakah ibu bapak dikerudung ketika kuliah? Tidak. Nah, jadi 2 upaya ini, kontraradikalisasi dan deradikalisasi, adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah agar semangat Islam moderat dan yang cocok dengan misi-misi kebangsaan dan memperkuat NKRI ini ada di dalam jiwa mahasiswa. Nah, terakhir sebelum saya tutup, nah mungkin nanti ada pertanyaan sebagai nanti penutupan. Saya akan munculkan ini terakhir. Nah, silahkan, karena tidak mungkin hanya dalam waktu 20 menit Anda akan paham secara keseluruhan. Silahkan Anda tonton secara menyeluruh wawancara Sofyan Sauri, Ali Imron, dan Umar Patek. Mereka inilah pelaku-pelaku bom Bali 1, bom Bali 2 secara komprehensif dengan BNPT. Bagaimana langkah-langkah yang tadi yang diajukan. Sekarang kan Anda hamba scrolling, termasuk saya. Anda kan tinggal nanti scroll sambil malam Senenan, Anda lihat di YouTube bagaimana Umar Patek jadi pengibar bendera merah putih, bagaimana Ali Imron keliling Indonesia melakukan workshop upaya pencegahan radikalisme, bagaimana Sofyan Sauri mengedukasi orang lain, dan mereka mengakui dan salah pemahamannya. Dan jangan sampai ada oknum mahasiswa UPI yang lainnya. Kata kuncinya adalah 1, tanamkan bahwasanya tidak ada satupun pemerintahan yang mau rakyatnya menderita. Kecuali Korea Utara ya, saya nggak tahu. Itu karena negara tertutup, mohon maaf. Mungkin ini direkam, mungkin, tapi saya yakin bukan direkam sama Korea Utara, tapi sama Amerika. Mungkin ini hasil yang kita diskusi itu disadap oleh negara adik kuasa. Yang kedua, tanamkan perbedaan dalam masalah ibadah itu adalah hal yang lumrah, sekali lagi. Dan yang ketiga, tidak ada satupun dalil yang menyuruh kita menjadi negara Islam. Ada juga kita itu negara Darussalam, negara yang damai. Jadi sudah pas ketika founding father kita menegakkan landasan Pancasila sebagai dasar negara. Saya mengutip kemarin yang sudah saya kutip dari almarhum Kiai Haji Irfan Hilmi, pendiri Ponpes Darussalam, barang siapa yang mengamalkan Pancasila, maka dia sudah mengamalkan sebagian dari Islam. Dan bagaimana barang siapa yang sudah mengamalkan Islam, maka dia sudah mengamalkan seluruh Pancasila. Nah, itu saja teman-teman mahasiswa. Semoga Anda tidak cukup puas dan hati-hati terhadap framing-framing media. Anda sebagai akademisi, ketika ada berita A yang pro, cari yang kontranya. Kemudian sebelum posting, Anda sharekan berita itu dan thinking before posting. Ada pertanyaan? Silahkan sebelum saya tutup. Tidak ada?
Kalau tidak ada pertanyaan, Silahkan barangkali ada pertanyaan. silahkan. Kalau ada pertanyaan, Ada yang raise hand, Pak. Ada yang raise hand. Dari silahkan. Teh Nafisa, silahkan. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mungkin ini agak sedikit menyimpang dari topik ya Pak, cuman karena Bapak tadi di awal bahas mengenai tindakan majalah Charlie Hebdo itu ya Pak ya, yang penggambaran Muhammad ya. Lalu kan diikuti oleh tindakan boykot produk Prancis ya dari negara-negara muslim dan juga termasuk negara kita. Misalnya ada yang beli produk Prancis lalu dibuang-buang, dibakar gitu ya Pak ya. Nah, lalu kan bagaimana gitu sikap kita? Maksudnya Bapak juga kan tadi tidak sepenuhnya, mereka juga tidak sepenuhnya salah karena mereka tidak tahu, tapi kita juga mengecam. Maksudnya Bapak pribadi gitu ikut mengecam tindakan tersebut. Namun ada sebagian yang tindakan mengecamnya dengan pemboikotan dan itu berujung pada pengrusakan citra umat muslim juga. Jadi kira-kira bagaimana sebaiknya kita menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Nafisa. Jadi sikap kita sebagai muslim adalah yang sebenarnya banyak pro kontra di medsos itu. Kita itu bukan Nabi Muhammad, seakan-akan kontradiksi. Jadi yang harus kita ikuti siapa? Jadi kan ada yang dua kelompok yang ya udah biarin aja karena mereka nggak tahu, toh kita juga mereka nggak tahu wajah Nabi Muhammad seperti apa dan sebagainya. Di medsos itu ramai itu ketika itu muncul. Ada yang langsung secara ekstrim, oke lah kita boikot semuanya karena sudah menjatuhkan harkat martabat. Nah, bagi kita selaku umat muslim tidak harus reaktif sekali lagi, tapi harus proaktif. Minimal kita mengecam perbuatan tersebut. Tetapi kita tidak serta-merta ketika ada misalkan di warung Anda itu, misalkan ada penjual warung, sehingga omset Aqua itu yang tahu orang Subang misalkan atau orang Sukabumi menurun omsetnya karena tahu itu dari misalkan dari Prancis. Padahal yang jualan Aqua itu kan orang mana warung yang di sekitar Anda, akhirnya ganti misalkan jadi Aqua Minola, asalnya dari beli Aqua. Nah, yang saya sayangkan adalah sifat yang berlebihan. Misal beli Aquanya itu kan viral tuh, dibuang di jalan. Itu kalau dilihat oleh orang-orang, mohon maaf, orang timur sana, orang-orang NTT yang kekurangan air misalkan, atau orang yang di pengungsian itu sangat inna mubadzirina kana ikhwana syayatin, itu kan perbuatan yang mubazir. Jadi cukup kita salah satu ya yang paling lemahnya iman ya dengan hati. Syukur-syukur kalau misalkan sekarang ada yang punya produk Prancis misalkan, ada yang punya mobil Peugeot langsung dibakar gitu mobilnya. Kalau misalkan bapaknya ada punya mobil Peugeot misalkan atau mobil Citroen yang keluaran dari Prancis, saya nggak pakai kan, enggak seperti itu. Jadi sikapnya adalah kita harus cerdas, tidak reaktif tapi proaktif, dan kita ya untuk citra bagusnya gini bahasanya. Saya ngutip salah satu dari Gus Baha. Itu mungkin nanti Anda bisa cari di YouTube juga. Mereka itu tidak baca Al-Quran. Mereka itu tidak ngerti Al-Quran. Jadi yang mereka lihat itu perilaku kita. Betul tadi pernyataannya. Itu merusak citra Islam, betul. Tetapi sebagai bentuk kita, bentuk terlemah kita, itu dengan cara boikot. Itu jalan dia. Nah, jalan kalian, balik lagi pada kalian. Keimanan Anda letaknya di mana? Apakah Anda langsung dengan cara yang ekstrim atau dengan cara yang paling lemah? Ya sudah, saya mengecam, udah. Life must go on. Tapi saya kecam perbuatan itu. Ada yang sampai ekstrim, sampai datang ke kedubes dengan cara mendemonstrasikan. Pertanyaannya itu didengarkan tidak? Kan gitu. Nah, makanya dari Gus Bah itu
mereka itu melihat muslim itu dari akhlaknya. Karena mereka tidak baca tuh Al-Quran. Maka dari itu seorang muslim, contoh yang paling baik itu Rasulullah. Karena kita bukan Rasul, terus yang kita contoh siapa? Ketika kita dizolimi misalkan, memang pedih. Seandainya Rasul ada, pasti dimaafkan sebagaimana kasus Taif. Nabi kan dilempar itu langsung sama batu. Mungkin Anda nanti bisa lihat filmnya, bagaimana Nabi dilempari di Taif. Dan kita selaku umat Islam, khususnya akademisi, saya ajak Anda harus proaktif, bukan reaktif. Karena mungkin di sini ada juga teman-teman, misalkan di FPBS ada anak-anak yang belajar bahasa Perancis, kemudian dia punya teman sosial media di Perancis juga, mungkin bertanya, atau teman-teman yang punya link di luar bertanya, kok begitu sih pas seorang muslim? Nah, kita selaku muslim yang berpaham moderat, nah jelaskan bahwasanya di Islam itu memang dilarang menggambar karena ketidaktahuan mereka. Nggak boleh tuh sebagai etika kita, karena kita kan nggak boleh menggambar nabi gitu. Sahabat saja tidak digambarkan, di dalam film sahabat tidak, seperti itu. Jadi sifat kita, sikap kita di tengah-tengah saja. Jadi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah, Bapak berikan kepada kalian, mau langsung kepada ekstrim kanan silahkan, tetapi jangan langsung ekstrim kiri. Dengan cara tadi, memusuhi, menjauhi, sampai mengecam. Kalau ekstrim kanan, silahkan Anda tidak beli, ganti air yang lain, silahkan. Kalau itu mengenai air, karena kita yang kenal itu kan aqua. Itu mungkin jawaban dari Bapak. Sudah lewat waktunya, dengan ucapan hamdalah, semoga dari materi pertama dari pengobatan Nabi sampai kemarin mengenai sifat kita harus kebangsaan, Pancasila, dan sekarang terakhir radikalisme, menjadikan ilmu kita barokah, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk kalian sebagai mahasiswa, dan saya tetap amanat, jadilah muslim yang moderat, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan rahmat untuk lil Islam. Dengan bacaan alhamdulillah, saya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pematerian di FGD ini sudah selesai ya. Dan juga untuk penutupan resminya sudah ditutup oleh Pak Hilman Taufik. Alhamdulillah, ini adalah FGD terakhir. Banyak sekali kesimpulan yang dapat kita ambil pada FGD kali ini. Hanya saja ada satu kutipan yang memang luar biasa, yaitu adalah ketika ada materi atau ilmu di luar pemahaman kita, maka jangan sampai kita terdebat dalam debat kusir. Saya tutup saja FGD kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kepada teman-teman silakan diisi presensi keluarnya ya. Terus untuk resumnya nanti juga dikumpulkan. Dan ada pengumuman dari kepesertaan ya. Ini mengenai SPAI. Nah, ini pengumumannya. Bisa dilihat di screen ya. Jadi pengumumannya tentang tugas dan syarat drama dalam membuat. Terus yang kedua yaitu adalah membuat buletin dakwah. Juga ada ketentuannya. Dan ini syarat dan ketentuan tugas pengganti yang secara umumnya kosong. Terus satu jenis tugas berlaku untuk presensi in dan presensi keluar.
presensi masuk dan presensi keluar. Yang ketiga, untuk mengganti satu webinar yang kosong, cukup membuat esai dan video saja. Yang keempat, untuk mengganti 2 webinar yang bolong, membuat esai, video, dan buletin dakwah. Jadi semuanya ya. Terus untuk format pengirimannya juga ada. Dan batasnya tanggal 29 November. Silakan untuk di screenshot ya. Biar tidak lupa. Di screenshot dan di-share ke temannya masing-masing. Untuk yang sudah presensi, dipersilakan untuk keluar dari room kita kali ini ya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang.